وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والذاكرين أما بعد حضرة المكرمين والمحترم akhinal kiram yang kami hormati, yang sama-sama kita muliakan, Bapak Haji Sunaryo SIPMM selaku Ketua IKP Kota Prabu Muli beserta pasangan terkasih Ibu Hajah Siti Nurzawa. Oh, enggak ikut. Ya, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Yang kami hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajat ataupun tuan rumah dari acara ini, Bapak Haji Irfani. Ya, mudah-mudahan sedekahnya, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami cintai, yakni bil khusus kepada MC kita yang juga sebagai sekretaris dari IKP Kota Prabu Muli, yang kami hormati seluruh jajaran pengurus IKP, yang kami hormati di sini hadir komunitas senam tawon, ya. Ini sungguh luar biasa karena sangat aktif sekali komunitas ini. Yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami cintai seluruh petugas, dan hadir bersama kita ini ada Ibu Hajah Sainuna, Ketua Muslimat NU Kota Prabu Muli, ikut bersama kita, bahkan konon beliau sudah masuk dalam grup IKP ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung, Ibu. Sesungguhnya kami sudah lama di sini, cuman kami pasif ya karena banyak pekerjaan yang lainnya. Yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami cintai, yakni Bapak dan Ibu semuanya, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tentu tidak mengurangi rasa hormat dan ta'azim kepada yang hadir pada saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan Allah muliakan, puji dan syukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore menjelang berbuka puasa ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka untuk melaksanakan arisan sekaligus silaturahim keluarga besar IKP Kota Prabu Muli, yang mana IKP Kota Prabu Muli ini kalau menurut kami, menurut pengamatan kami, Pak Haji Sunaryo luar biasa keberadaannya, eksistensinya di Kota Prabu Muli, karena memang ini kelompok ataupun paguyuban yang sangat eksis di Kota Prabu Muli. Bahkan 17 Agustusan pun IKP ikut berpartisipasi, ya. Bahkan pernah mendapatkan juara, ya, ibu-ibunya luar biasa. Bapak-bapaknya juga ini tersebar di seluruh masjid, banyak yang jadi pengurus masjid di mana-mana. Ini luar biasa. IKP itu eksis, ada di mana-mana. Bapak Ibu yang kami hormati dan Allah muliakan, terlebih dahulu kami atas nama pribadi menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Haji Sunaryo dan juga seluruh yang hadir pada saat ini jika di dalam arisan setiap bulannya itu jarang hadir. Kenapa? Karena hari Minggu itu kebetulan kami ada program khusus ke pondok pesantren, jadi tidak bisa ikut kalau ada acaranya hari Ahad. Kenapa hari ini hari Ahad bisa kumpul? Karena ini hari apa? Bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu libur acara yang demikian itu. Makanya kami bisa hadir, ya. Jadi untuk itu kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi yang jelas IKP tetap ada dalam hati kami, ya. Jadi kalau IKP disebut itu sudah bergetar hati kami bahwa kami juga bagian dari IKP Kota Prabu Muli. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Jadi termasuk sumbangsih kami bahwasanya betul apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Irfani. Jadi kalau ada hajatan, ada sedekahan, silakan saja diundang. Jadi untuk ceramah
Tidak perlu mikirkan amplop, tidak perlu mikirkan isinya, ya. Tidak perlu, Pak Ustadz minta tolong isi ceramah tausiah, siap, tidak apa-apa, siap dibantu. Ini khusus untuk warga IKP Kota Prabu Muli. Masya Allah. Ya. Jadi tidak usah nak mikirin, enggak. Silakan saja. Ada acara kematian apa silakan saja. Ustadz tolong isi, minta tolong ini untuk mengingatkan kami semua. Silakan, tidak apa-apa. Ya, yang megang masjid juga silakan. Kalau pengurus IKP kami siap untuk membantunya. Ya, termasuk kita yang ada hajatan. Jangan sungkan-sungkan. Tapi maksud aku ini, kalau ngajaknya tuh agak dijapri sedikit, agak diingatkan sedikit. Kalau kita ngundang di grup itu namanya fardu kifayah. Ya. Jadi cukup diwakili oleh beberapa orang. Tapi kalau sudah dijapri khusus, di messenger khusus, itu undangannya wajib harus didatangi. Beda. Makanya Pak Haji Irpangi itu langsung nelpon saya, minta tolong Ustaz, minta tolong dihadiri. Insya Allah saya hadir. Karena beliau menghubungi secara langsung. Ditambah lagi dengan Pak Haji Sunaryo, ketemu lagi kami di Simpang Kuta seminggu yang lalu. Kami dalam keadaan sakit waktu itu Pak Haji. Jadi kaget waktu Pak Haji nyenggol dari belakang, ya Allah cukup Pak Haji Sunaryo. Minta tolong untuk acara hari ini. Insya Allah Pak Haji, kalau kita kaget sehat. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati dan Allah muliakan, yang kedua kalinya kami menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Haji Irpangi, yang mana putranya itu diterima sebagai pegawai negeri sipil ataupun ASN, ya, CPNS lah kalau baru pertama. Insya Allah nanti akan diresmikan beberapa bulan ke depan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati dan Allah muliakan, kami juga dalam kondisi yang tidak terlalu fit, ya, masih dalam keadaan belum sehat betul. Ini belum masuk ke masjid, ya, belum tugas ke masjid. Sholatnya itu masih banyak di rumah. Semasuk sholat tarawih, sholatnya masih di rumah, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang kami hormati dan Allah muliakan, di sini perlu kami sampaikan. Jadi kalau kita hadir dalam acara pertemuan seperti ini, kalau negara Republik Indonesia itu ada yang disebut dengan Pancasila, kita juga belajar yang disebut dengan Pancasila dalam setiap pertemuan. Ada 5 sila yang kita pelajari. Sila yang pertama yaitu silatu wa'di. Silatu wa'di itu apa? Silatu wa'di itu yaitu memenuhi janji. Sila yaitu memenuhi, ya, menghubungkan satu dengan yang lainnya, yaitu wa'di dalam satu perjanjian. Apa itu? Tadi sudah dibacakan oleh qori kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa itu maksudnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ini dapat panggilan dari Allah disebut dengan orang yang beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam, ya, diwajibkan puasa itu kepada kita sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, agar apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi panggilan itu yang kita penuhi, janji kepada Allah itu yang kita penuhi, dipanggil sebagai orang yang beriman kepada Allah, Bapak Ibu. Jadi iman itu percaya, yakin. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah, cuman kita nih kadang sampai ilmu yakin, Bapak Ibu. Nak sampai hakul yakin itu butuh pembuktian. Jadi ilmu yakin itu apa? Ilmu yakin itu hanya informasi, hanya pengetahuan yang kita dapatkan. Kemudian sudah ilmu yakin, ainul yakin, kita menyaksikan orang-orang yang sukses, yang beramal ibadah kepada Allah, maka hidupnya sukses, maka itu ainul yakin. Nah, kemudian kita mengambil peran, kita laksanakan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, maka kita buktikan bahwa itu memang betul, maka itulah yang disebut dengan hakul yakin. Nah, supaya kita hakul yakin, kerjakan perintah Allah, jauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kita baru disebut dengan hakul yakin. Jadi butuh usaha. Pak, Bu, mohon maaf, puasa ini jangan bohong, Bapak Ibu. Dak kati, jangan ngomong aku nih kalau puasa senang ya, dak kati-kati, Pak. Pasti wong puasa itu susah, Pak. Apalagi yang ngudut, Pak.
Mau yang ngudut paling susah Pak. Ini yang ditunggu bukan minum, bukan makan. Kaget cak mana caranya supaya bisa ngudut yang pertama kali. Pak susah. Aku juga Pak susah datangnya bulan puasa itu. Tapi justru dengan susahnya itulah Allah memberikan reward penghargaan yang tinggi untuk orang-orang yang berpuasa khusus. Allah tidak pernah minta Pak. Minta cuma sekali deh. Kapan? Kullu amal ibni Adam lahu illa sauma wa ana ajzihi, dalam hadis qudsi. Allah tidak pernah minta, tapi dengan yang ini dia minta. Jadi setiap amal ibadah yang kalian lakukan itu untuk dirimu sendiri. Illa sauma, kecuali puasa. Puasa itu wa ana, untuk aku, kata Rasulullah. Wa ana ajzihi, nanti aku yang akan membalasnya, khusus untuk berpuasa. Kenapa? Puasa itu susah, pening kepala, apalagi yang usaha, biasa dagang, biasa jualan pagi, jualan kue. Nah itu kan agak susah. Ya, kemudian yang ngudut tadi yang sudah kami sebutkan, ibu-ibu yang komunitas senam tawon menderita, tidak bisa mengekspresikan goyang-goyang badannya itu, ya, nggak bisa. Kenapa? Dalam keadaan saum, berpuasa. Ya. Nah justru dengan kita menahan itulah Allah memberikan reward penghargaan yang tinggi nanti di akhirat. Nanti farhatun indal fitri, fanhatun indal liqa'i rabbi. Ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Yang pertama ketika berbuka puasa, yang kedua ketika nanti liqa'i rabbi. Apa itu Pak? Bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang salat belum tentu bertemu dengan Allah. Orang haji, umroh belum tentu bisa langsung bertemu dengan Allah. Tapi orang yang berpuasa inda liqa'i rabbi, nanti akan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya Pak. Cuman kalau pacak bertemunya itu jangan besok, maksud aku. Kaget baik. Kalau ketemu besok kan bertemu itu kan syaratnya mati dulu itu. Jangan sampai, maksud aku. Ya makanya aku berdoa terus anggota IKP ini mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin. Ya Allah. Dan cukup dengan amin. Tidak apa-apa, namanya berdoa dulu Bapak Ibu ya. Jadi silatu wa'di. Silatu wa'di itu memenuhi janji kita. Itu sila yang pertama. Kemudian yang kedua silatul ilmi. Silatul ilmi itu untuk mencari ilmu pengetahuan, dipertemukan. Silakan panitia sibuk apa? Maaf Pak ya. Karena kan kalau kata panitia ini kan siapa yang nak dengarnya Pak Ibu ya. Tidak apa-apa, kita maklumi saja ya. Tidak apa-apa, mereka bekerja, kita mendengarkan. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah sebelum sahur kita sudah selesai acara ini. Belum buka Pak ya, jangan sebelum sahur kelamuan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, aku kangen dengan Bapak Ibu semuanya. Kangen betul Pak Haji Sunaryo ya. Kangen, pengen ketemu, pengen seperti ini lagi karena sesuatu dan hal akhirnya jarang kita ketemu. Alhamdulillah bulan Ramadan ini kita bisa bertemu. Silatul ilmi Bapak Ibu, mencari ilmu. Mencari ilmu itu bukan mencari Pak, menambah ilmu. Ilmu itu tidak perlu dicari, ada. Jangan menuntut ilmu, karena ilmu itu tidak salah. Jangan dituntut, tapi menambah ilmu. Karena sesungguhnya ilmu kita itu sudah ada. Tinggal kita menambahkan saja ilmunya saja. Jadi Bapak Ibu, sedikit kami ingin menyampaikan. Karena kita tidak ketemu pas tarhib Ramadan. Biasanya kalau menjelang Ramadan, tarhib Ramadan. Pak Haji, sebetulnya aku pengen hadir pas pertemuan IKP menjelang Ramadan. Karena kita tarhib Ramadan sebetulnya. Saya ingin memberikan ilmu di kala itu. Cuman karena tidak sempat, tidak apa-apa lah ini. Tapi ini kebiasaan yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Apa itu ziarah kubur? Nah ziarah kubur ini hati-hati Bapak Ibu. Jadi kalau ziarah kubur itu banyak tradisi kita ini bukan salah tapi keliru saja sebetulnya. Jadi kalau masuk ke area pekuburan itu, maka yang pertama kali dibaca itu Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kemudian Assalamualaikum ya ruh, siapa ruh yang akan kita jenguk kuburannya. Jadi 3 Pak salamnya. Jangan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itulah doa kita pertama yang sering dilalaikan orang. Jadi mohon maaf, Assalamualaikum ya Rasulullah yang pertama. Ngapa? Karena kita bisa beragama Islam ini karena ajaran Rasulullah.
Jadi terima kasih lu dengan Rasulullah Pak. Yang kedua, assalamualaikum ya ahlal kubur. Galau-galau di situ. Siapa guru ngaji kita, ibu-ibu yang ada bestinya berangkat duluan, kena juga di situ salam kita itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Termasuklah sohib-sohib kita yang sudah duluan. Kena doa kita itu. Ya. Kemudian assalamualaikum ya ruh, siapa ruhnya? Itu. Kadang kan kita masih nak ziarah nih Pak. Biasanya menjelang Lebaran kita ziarah lagi tuh. Tahun depan kita ziarah lagi. Lama lagi kita ziarah Pak daripada kita diziarahi. Iya. Aku kadang Pak tiap malam takziah terus kadang mikir ya Allah kecapeknya takziah terus belum lah 40 kadang lah balen 1 lagi. Kadang capek takziah tapi kadang mikir dalam hati ya Allah daripada aku ditakziahi mendingan aku bertakziah baik. Nah itu kan pilihannya. Jadi Bapak itu ilmu maksud aku. Ya jangan sampai salah. Kemudian yang kedua kami sekilas baik. Jangan mencabut rumput tanaman yang ada di atas kubur. Tidak boleh Pak. Yang di atas kuburannya dari nisan kepala sampai nisan kakinya itu jangan dicabut. Dipelihara rumput. Kalau udah kasih rumput ditanami rumput. Kenapa fungsinya? Fungsinya itu untuk tanaman yang ada di atas itu selagi masih segar dan masih hidup, maka tanaman yang ada di atas itu memohon ampunkan bertasbih untuk mayit yang ada dalam itu. Jadi kalau kita cabut, kaget mayit itu nuntut dengan kita. Ngapo kau zolim dengan aku dulu? Ngapo kau udah nolong aku dulu? Kalau kita berdoakan Allah maghfirlah kan sekali 2 kali saja Pak. Pas takziah atau pas di rumah kita lagi ingat. Tapi rumput itu sampai kita meninggal dunia atau sampai itu masih ada di situ, masih itu bertasbih untuk yang ada dalam kubur itu. Ini ilmu Pak maksud aku. Yang boleh dirumput, boleh dicangkul itu yaitu antara makam yang satu, makam yang lainnya. Kuburan yang satu dengan kuburan yang lainnya. Boleh untuk jalan kita. Ya, jadi itu Pak ya. Jadi ini untuk ilmu pengetahuan. Kemudian doa yang paling manjur, paling bagus, aku belum sempat mencatatkan. Doa yang paling baik itu ketika di alam kubur, Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad la tu'azzib bihadzal mayyit. Nanti saya sampaikan. Boleh. Ini Pak Monje. Tandanya aku bersiga ya. Pak. Boleh. Ke Mat Armahum. Boleh. Jadi sebelah ini kotor. Jadi aku bersihkan sekalian gimana itu Pak? Boleh. Yang penting jangan di atas makamnya, di atas kuburannya, di atas pusaranya kalau bahasa kita ya, dari nisan satu ke nisan yang lainnya. Nah yang boleh di rumput itu perbatasan antara kuburan satu dengan kuburan yang lainnya. Kalau sudah terlanjur kita cabut, kita bersihkan, maka tanami kembali dengan yang lebih lebat. Semakin banyak yang kita tanam, semakin banyak yang bertasbih untuk yang ada di dalam itu. Ya, karena di rumput Jepang yang paling bagus, yang paling paling banyak tumbuhannya. Apa Pak kiasnya? Kiasnya yaitu ketika Rasulullah pernah lewat di kuburan itu Rasulullah menebang pelepah korma, dia letakkan di sana. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu? Kata Rasulullah, ini saya lakukan karena yang di dalam kubur ini sedang kena siksa. Saya letakkan pelepah korma, selama pelepah korma ini masih segar, maka yang di dalam itu tidak akan kena siksa kubur. Apalagi rumput. Makanya diganti budaya itu pelepah korma itu karena kita udah kasih tanaman korma, digantilah dengan kembang. Ada juga dengan air. Tapi itu kan sifatnya sementara Bapak Ibu. Air itu selama dia masih segar saja. Kemudian kembang atau bunga itu selama dia masih segar, kalau sudah layu maka hilang fungsinya. Maka supaya itu tidak hilang fungsinya maka ditanami rumputan. Nah itu ya yang kita kadang keliru. Kalau memang sudah terlanjur dibangun, itu lebih baik diisi tanah kemudian ditanami kembali dengan rumputan. Bapak Ibu yang kami hormati dan Allah muliakan, kemudian Bapak Ibu ya, ada praktek kesyirikan di dalam kuburan itu, makanya mendoakan orang mati itu tidak boleh Pak. Haram mendoakan orang mati itu. Tapi mendoakan orang yang sudah mati boleh, tidak apa-apa Pak. Kamu ngomong matilah kau, tidak boleh. Ya,
Mendoakan orang mati tidak boleh, tapi mendoakan orang yang sudah mati boleh. Kaget bapak protes dulu dengan orang yang sudah mati silakan didoakan, dikirim. Ya, hari ini kita ngirim Fatihah. Ngirim Fatihah itu Pak jangan dijamak. Apa itu dijamak? Dijamak itu minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tidak usah. Bukan tidak usah maksud aku. Kalau yang model C itu kita ngirimnya dijamak. Galo-galo, dia kaget Fatihahnya itu ngambil di satu tempat ngantri. Tapi kalau kita ngirimnya sikok-sikok cak tadi disebut sudah betul disebut satu persatu, maka itu COD alamatnya masing-masing. Diantar ke Fatihah untuk bapak ini, Fatihah untuk ini kuburannya sampai ke alamat. Tapi tak dibayar lagi. Tidak dibayar lagi karena sudah dibayar. Hari ini yang bayar Pak Haji Irfangi, sudah dibayar sama beliau, ya. Jadi itulah disebut satu-satu. Oh banyak nih Ustaz, sampai puluhan, tidak apa-apa. Sebut saja namanya satu-satu. Tidak usah bosan. Nah, orang tua kita dulu kan ingat dengan kita satu persatu anaknya. Tidak sebut anakku, tapi semuanya disebut. Hafal mereka. Nah kalau nyebut ru Bapak Ibu, jangan satu ke atas, binnya itu, dua ke atas. Caku, Munzir, bin Damiri, bin Kasman, bin Kasmat. Dua ke pucuk ambek. Kita ini keseringan nyebut cuma sikok be. Kalau sikok baik Pak, itu ke pucuk, itu kemungkinan peluang sama dengan almarhum yang lain banyak. Maka terbagilah Fatihah itu. Makanya diperbanyak ke pucuknya. Makanya kita harus tahu silsilah keluarga kita itu. Dua ke atas. Makanya di Arab itu bin ini sampai dua binnya itu ke atasnya. Ya Bapak Ibu, ini untuk kita ke depan, untuk anak-anak kita, Pak Haji Sunario bin siapa, kasih tahu anaknya ini bapaknya binnya dua ke atas. Nanti anak terus seperti itu disebut binnya. Kaget kalau berdoa bin di atasnya itu kena semua doa kita itu. Itu maksudnya. Jadi kita itu jangan lupa dengan leluhur kita, dengan orang yang telah menghadirkan kita di muka bumi ini melalui perantara orang tua kita. Itu maksudnya. Ibu tidak disebut, tidak apa-apa karena istrinya nanti. Ya, nah, itu nyebut suami sama baik dengan keluarga istrinya. Wa ahlil bait. Ya, nah, itu sama baik. Bapak Ibu yang kami hormati dan Allah muliakan ya. Nah, itu sekilas. Kemudian tentang berpuasa sedikit ya. Jadi kami sedikit saja karena waktu ini. Bapak Ibu yang nak bertanya silakan, tidak apa-apa Pak. Karena kita ini forumnya bukan ceramah sih, cuman berbagi ilmu saja ya. Kemudian ilmu tentang masih lama Pak, catnya gelap ini. 20 menit lagi ya? Iya 20 menit, lewat 22 kalau nggak salah waktu ini. 24, nah 24 di sini, di kami 22. Kalau nak cepat 2 menit datang ke tempat kami. Tidak ada sama baik 24. Kalau nak cepat lagi ke praktek dokter Pak, buka jam 4 biasanya. Di tempat praktek dokter. Itu biasanya buka jam 4 sampai jam 8 malam. Praktek dokter tadi itu Pak, bukan buka puasa. Bapak Ibu yang kami hormati dan Allah muliakan, jadi ini yang kita pakai sehari-hari ya. Untuk berpuasa. Jadi puasa itu istimewa Pak. Jangan dirusak puasa kita yang 13 jam 20 menit itu rusak gara-gara cuman kita salah penafsiran tentang kita berbuka puasa. Ya. Nah kemudian ada sunah-sunahnya dalam berbuka puasa itu. Diperintahkan untuk kita tuh jangan galak nyebut takjil Pak. Cuman sudah kebablasan kita Indonesia ini sama Prabu Muli lah plus ya. Jadi salah satu sunnah berbuka puasa itu yaitu takjil. Takjil itu artinya apa? Kata sifat, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Itu takjil namanya, bukan makanan. Menyegerakan. Kalau pisang di depan ini itu namanya iftar. Ya, minuman yang kita di depan yang nak kita minum itu namanya iftar. Itu bahasa Arabnya, bukan takjil. Kita ini kan kadang ada yang jualan takjil, ada yang beli takjil, padahal bukan makanan. Cuman kadung terlanjur, ya sudahlah, ada apa-apa lah. Akhirnya diakui juga takjil itu jadi makanan lama-lama. Padahal bukan. Bukan, Bapak Ibu. Nah kemudian kita kalau berbuka Pak nanti ya Ibu tolong praktek sendiri-sendiri supaya jangan keliru lagi maksud aku. Jadi kalau doa makan itu Bismillahirrahmanirrahim itu sahih.
Kalau Allah mabarik lana fima razaqtana wa qina azabannar, hadisnya dhaif. Enggak apa-apa dipakai tapi itu doa makan. Maksud kami jangan langsung Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya rahman. Zahaba zama'tu wa talabil urut. Ya. Dan seterusnya itu dibaca kapan? Ketika kita sudah minum baca doa Allahumma laka sumtu itu. Sudah seteguk dua teguk baru kita berdoa Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala. Kalau doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Itu kan besar O-nya. Kalau mulut itu besar ini. Asap itu ya, asap model O ya. Nah itu Bapak Ibu. Tapi Ustadz jak mana sudah biasa Ustadz, ya itulah kami sehari-hari ya sudah ada apa-apa. Tapi maksud aku Bapak Ibu yang penting tahu dulu. Karena terjemah dari Allah malakamsu ya, kami telah berpuasa, artinya sudah. Ya. Jadi barang yang sudah baru kita nak berdoa. Itu ya, jadi doanya itu setelah kita minum makan seteguk dua teguk baru kita berdoa. Kalau pengen berdoa, itu pun hadisnya dhaif. Dhaif itu lemah, bisa dipakai kalau untuk doa, tapi kalau untuk hukum tidak bisa misalkan. Tapi ya tidak apa-apa kalau untuk hanya berdoa saja. Boleh. Jadi ulama itu khilafiyah, ada yang membolehkan sebelum makan, ada yang sesudah. Tapi kalau nak ngambil yang paling benar, yang paling pastinya itu bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Minum makanlah baru Allahumma lakas sumtu. Itu yang urutan yang benar. Cuman kita kan kadang keliru ya Pak ya. Bukan keliru Pak, cuma tidak benar Pak ya. Tidak apa-apa karena kita baru tahu yang sudah Ustaz. Ya tidak apa-apa namanya sudah. Hukum itu tidak berlaku untuk kita yang tidak tahu Bapak Ibu. Ya, tidak tahu tidak apa-apa. Bapak Ibu yang kami hormati dan Allah muliakan, kemudian niat nawaitu sama ghadin an ada ifardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu jama'. Kalau kita bacanya dewean, nawaitu sama ghadin an ada ifardi syahri Ramadani hazihi sanati lillahi ta'ala. Kita tahunya Ramadana itulah ya. Rupanya bukan dona, doni. Nah, ya itu Bu ya. Nah, ini kan ilmu maksud aku praktis yang sering kita baca, tapi dari dulu hingga sekarang kadang kita baru tahu, oh ternyata kurang pas, ternyata keliru sedikit. Yang sudah, tidak apa-apa. Ya Bapak Ibu yang kami hormati dan Allah muliakan. Jadi pertemuan yang kedua yaitu silatul ilmi, nyari ilmu Pak. Ya, menambah ilmu terus ditambahi. Makanya kami perkenan Pak Haji Sunario. Jadi setiap ada warisan kami sempat hadir, silakan untuk minta diisi untuk apapun. Bapak Ibu juga kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, tidak apa-apa, siapkan pertanyaan. Kami siap untuk menjawabnya. Kalau tidak bisa jawab itu PR bagi kami. Karena kami ini tidak selalunya mencakup ilmu kami ini, tidak galonya Bapak Ibu. Ada spesialis juga ustadz-ustadz itu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, silatul ilmi, kemudian silaturahmi. Silaturahmi tadi kami berkesan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Sunario. Jadi ada beberapa puluh tahun tidak ketemu Pak Haji ya. Cucu ngaku siapa tuh. Nah itu kan karena ada wadah seperti ini luar biasa pahalanya Pak silaturahmi ini. Biasanya uang yang sering silaturahmi ketemu dia panjang umur Bapak Ibu kalau masih hidup. Panjang umur. Iya kalau masih hidup. Kalau mati tidak panjang umur Pak itu. Jadi Bapak Ibu datanglah karena biasanya orang yang datang pertemuan itu ada hormon kebahagiaan dari ilmu kedokteran. Jadi muncul bahagianya itu apa yang selama ini tidak terlampiaskan bisa dilampiaskan. Kemudian ada silatur rizki. Apa itu? Rizki Pak. Gitu ketemu ini hidup sehat, lengkap badannya, maka itu silatur rizki. Rizki itu bukan duit Pak. Coba lagi toh Pak, kalau di rumah belum tentu ada pisang ini, belum ada makan depan ini, belum tentu. Dan dengan datang ke Pak Haji Irfani, aduh kamu depan ini Pak. Itu rezeki Pak. Itu rezeki berupa makanan. Rezeki yang paling mahal apa? Sehat. Rezeki yang paling mudah apa? Yang paling murah itu makanan. Yang paling mahal itu rezeki sehat Bapak Ibu.
Aku Pak Bu selama 5 hari sebelum bulan puasa demam sakit. Jadi dalam keadaan sakit itu tetap berpuasa. Kalaupun memang ajalku nyampe ya Allah, maka tidak apa-apa aku meninggal dalam keadaan bulan berpuasa. Tapi tidak katik sejarahnya orang meninggal karena berpuasa. Tidak katik Bapak Ibu. Nekat baik Bapak Ibu. Sakit-sakit ku bablas harian itu alhamdulillah Pak Haji Sunario. Lewat juga masa-masa kritis itu. Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat bisa meneruskan ibadah puasa. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian silatul doa. Apa silatul doa? Yaitu sama-sama mendoakan. Sila yang kelima silatul doa. Apa itu sama-sama mendoakan satu sama lainnya? Makanya Pak, kalau kita ketemu cak ini Pak, makanya aku tadi ketemu, lama udah ketemu bapak-bapak yang salaman dengan aku, lama udah ketemu panjang umur. Nah itu kan doa Pak. Usia itu lama nih tidak datang ke sini panjang umur. Ah, gitu kan itu doa yang luar biasa. Doa yang majelis ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu baik banyak yang ingin disampaikan, tapi oleh karena sesuatu dan lain hal, ya kalau cuma dengar duduk baik lemah Pak. Kalau yang ngomong nih berbui-bui, agak kering juga Pak. Agak terasa ceramah nih Pak ya. Kalau sore hari menjelang berbuka puasa itu, apalagi ceramah pagi kuliah subuh Allah pagi-pagi sudah kering. Bapak Ibu ya, mudah-mudahan pertemuan IKP ini selalu senantiasa ya bertemu terus, panjang umurnya, berkah umur, murah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang dapat kami sampaikan, lebihnya kita nanti persiapan. Pokoknya kaget rumusnya, yang nak makan duluan makan buah apa sudah itu sholat atau langsung makan silakan Pak, tak apa-apa. Karena bagi orang yang awam itu disunahkan dia berbuka puasa takjilnya itu, kemudian kalau memang dia memang laparnya maka dia lebih disunahkan lagi untuk makan duluan. Tidak apa-apa silakan. Tidak nak nunggu sudah sholatnya, tidak apa-apa Pak, boleh. Lebih baik kita makan ingat sholat daripada kita sholat ingat makan. Kaget di sana di Masjid Al-Ikhwan, di Masjid Al-Ikhlas terbayang-bayang anak kaget habis makanan. Makanlah dulu kalau memang rasa yakin maksud aku. Ya, jadi lemah lagi kita makan ingat sholat daripada sholat makan. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.